Halo, perkenalkan nama saya Regina Melani Arwan dari kelas DDP 2E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pemrograman keempat saya, yaitu di sini tentang tugas GUI ya, materi GUI. Di sini saya akan menjelaskan dari main app-nya dulu, merupakan extend class dari application, ya kan, yang telah dibuat template-nya oleh para asdos ya, telah dibuat di sini juga. Di sini ya metode untuk set user, set scene, get scene, add scene ya. Maka dari itu saya akan lompat di sini untuk menjelaskan dari kode yang telah saya buat, yaitu di login form ya. Di login form di sini terdapat ya buat konstruktornya ya. Em, Menginisiasi stage, main app, kemudian nama input, font input yang akan digunakan di sini. Kemudian konstruktornya di sini yang berisi stage dan instansiasi main app. Kemudian metode pertama adalah membuat scene create login formnya. Saya menggunakan label untuk welcome to Dairy Food dan um, pernak-pernik untuk penulisannya ya, untuk tulisannya. Kemudian ada grid pane. Jadi ada set alignment, font, dan text field. Kemudian di sini ada grid pane, yaitu manager layoutnya ya, manager layoutnya. Saya mengatur alignmentnya biar ada di tengah-tengah. Kemudian di sini saya ada label buat namanya yang tadi name input itu yang tadi telah saya setelah saya inisiasi di atas ya. Ini merupakan objek dari text field nanti di mana ini untuk mengatur prompt dari nama input sendiri ya. Nanti ada tulisan ketik di sini. Kemudian ini juga buat input nomor telepon ya. Labelnya dulu, kemudian text field dan prompt textnya dulu. Prompt textnya. Nah, di sini ada buton, dia kan menggunakan control input yang nanti login button ini ya, login button ini, objek login button ini akan set on action ini dia mengatur event handlernya. Dimana nanti event handlernya akan kalau ketika ditekan maka akan mengeksekusi handle login. Nah, ini metode handle login itu di sini ya. Kemudian saya juga mengatur grid pane ini biar apa ya? Indeksnya itu rapi dari label welcome, nama, hingga nanti butonnya pun juga saya masukkan ke dalam grid pane ini. Jadi ngatur layoutnya biar rapi. Terus ini metode untuk validasi user ya kan, validasi user handle login. Jadi saya buat apa namanya variabel dulu, name, font untuk dapat get text-nya ya, stringnya. Kemudian nanti saya mengambil data dari DP Food ya, DP Food ini untuk mengetahui apakah usernya ini ada atau enggak gitu. Kalau misalkan usernya nggak ada, maka nanti akan show alert ya. Setelah saya buat juga sini metode untuk show kesalahan, show alert, login failed, ya kan? User not found, dan ini tabnya error. Terus kalau misalkan dia nggak nol, berarti ada, maka saya akan langsung nge-set main apps itu set user yang user tadi, ya kan? Kemudian dilihat role-nya dari user get role, apakah dia customer atau dia admin. Kalau misalkan dia customer, maka nanti saya akan buat di sini objek customer dari apa kelas customer menu yang kesatunya berisi stage, main app, dan user. Gitu nanti. eh Maka yang akan ditampilkan adalah scene dari customer menu gitu. Di sini kita atur dulu main app-nya untuk ada add scene. Ini kayak pengenal stringnya customer menu, kemudian ya scene customer menu. Set scene, kemudian show. Begitupun dengan admin gitu. Sekarang saya lompat ke bagian admin. Bagaimana jika usernya merupakan seorang admin gitu ya? Nah, maka akan tampil scene menunya. Nah, tadi di sini kita melihat bahwa pemanggilan dari kelas admin menu ya, objeknya. Nah, di sini ada untuk admin menu merupakan extend class dari member menu ya. Member menu ini merupakan abstract class ya. Jadi dia merupakan di sini extend dari member menu. Nah, member menu ini dia ada buat casingnya dan shouldernya di mana saya juga tetap menginisiasi buat ya gasinnya dan shouldernya di sini. Nah, ya di sini pertama saya deklarasi dulu variabel scene yang ingin saya gunakan dalam kelas ini ya. Seperti inisiasi stage, scene, kemudian resto list. Resto list ini kenapa saya buat sini? Karena nanti akan ada tambah resto di sini ya. Tambah resto di sini
Jadi nanti di custom mereka akan memanggil rest list yang dari admin menu, bukan dari dev food lagi. Kemudian ini combo box ya. Ini combo box ini dari apa ya? Control input ya. Control input untuk restoran itu sendiri, kemudian menu item list view-nya. Oke, yang pertama ada constructor admin menu ya. Constructor admin menu itu di sini dia ya pastinya inisiasi apa deklarasi dulu ya. Constructor di sini ada stage, main app, kemudian user yang tadi. User ini kan telah divalidasi ya semuanya di login form. Jadi nanti dia nge-paste gitu ke sini. Ya, store the user. Kemudian scene di admin menu dia bakal ke ya betul override public scene create menu ya kan dia tadi dia adalah metode yang ada tadi ya create base menu, kemudian kalau add restaurant scene, dia create add restaurant form, add menu scene, bakal create add menu form, kemudian juga view restaurant form. Nah, yang pertama adalah, ini adalah base menu dari seorang admin ya. Saya pakai seperti biasa label buat selamat datangnya, kemudian buton, ini ada pilihan butonnya tambah restoran, tambah menu, lihat daftar, kemudian juga logout. Di mana logout, nanti lihat nih, dia bakal set on action-nya, bakal ngatur handler, event handlernya ini kebalik lagi ke kelas main app dot get scene dan get scene-nya bakal kembali ke ya scene-nya login gitu. Jadi ini kayak apa ya string untuk kayak apa ya pengenal scene, namanya apa scene-nya login gitu karena di get scene itu sendiri di main app ya nih get scene name tuh. Oke, lanjut lagi di sini ada menu button pertama kan datang restoran maka dia akan langsung event handlernya ke stage set scene yes yang tadi create at restaurant form. Nah di sini oh ya saya menggunakan VBox-nya sebagai VBox kayak menu layout untuk secara vertikal untuk layout dari admin menu gitu ya. Jadi dengan spacingnya 10 ya dengan alignment-nya juga center. Kemudian saya get children ini buat menampilkan semuanya admin labelnya buton gitu ya. Kemudian mengatur width dan height-nya. Nah, di sini buat kayak create restoran form saya juga menggunakan label buat tambah restorannya. Kemudian membuat control input text field-nya dan set from text-nya di sini buat nama restoran. Buton untuk submit tambah restorannya di mana nanti event handler-nya bakal ke metode handle tambah restoran yang parameternya berupa nama text field yang tadi get text ini untuk ngambil stringnya gitu. Begitupun dengan kalau misalkan dia kembali maka kita manggilnya stage.setScene scene. Scene ini buat kembali ke ya scene di sini kan diinisiasinya sebagai apa namanya create base menu. Jadi dia bakal balik ke create base menu kalau misalkan kita panggil get scene gitu. Seperti yang tadi ada di nih ya setting scene. Kemudian lanjut lagi ke ini buat kalau create add menu restoran sama ya label buat tambah menu. Bedanya saya di sini tambah menu restoran. Nah ya ini ya. Kalau misalkan menu restoran itu dia set on actionnya, butonnya saya dari handle tambah restoran manggil fungsi. Manggil metode handle tambah restoran dari restoran name, menu item name, price text field gitu. Jadi saya mengganti parameternya jadi string semua baru nanti divalidasi di dalamnya gitu. Gimana di sini kan di mana ya? Handle tambah menu restoran. Ya. Oh ya, tadi handle tambah restoran dulu ya. Nah, handle tambah restoran tadi di sini ada validasi dengan memanggil metode di dapfood get valid restoran name. Dia mengetahui apakah namanya itu valid atau enggak. Valid name. Nanti yang valid name itu bakal lihat apakah udah terdaftar atau enggak. Jadi kalau udah terdaftar kan berarti nggak usah lagi gitu ya. It's already registered or not gitu ya. Jadi saya pakai di sini buat dicek lagi. If it's true bakal masuk. Kalau misalkan dia udah register berarti kan dia tinggal restaurant has already been registered ya kan. Information ya bukan error. Kalau misalkan dia belum register berarti baru kita masuk ke restore list add gitu ya. Ya ini saya buat kayak objek baru dari valid name. Jadi kayak buat bukan sorry maaf. Kayak buat
Ya, objek baru dari kelas restoran yang nama restorannya merupakan ya valid name tadi gitu ya. Terus show alert kalau misalkan dia successfully registered ya. Else-nya baru error gitu. Ini kan valid tambah restoran. Tadi saya lupa untuk oke langsung ke tambah menu restoran. Tambah menu restoran ini ya tadi kan dia parameter saya ganti jadi berupa string supaya apa? Biar gampang di sini saya untuk mengiterasi ya. Resto tadi, restoran yang ada di resto list saya nanti ambil namanya apakah equals with restaurant name yang tadi dari text field get text gitu ya. Kalau misalkan iya, maka nanti masuk ke buat validasi di sini ya. Kita double price dulu, sorry, kita parse double dulu price-nya ya untuk nanti dimasukin item name-nya string dan price-nya berupa double ke dalam menu karena parameternya itu ya string dan double gitu ya buat resto add menu baru menu item edit successfully ya. Ketika errornya itu ketika price-nya itu nggak valid gitu ya, berarti dia harus valid gitu ya. Else-nya baru di sini show alert. Berarti kalau misalkan dia nggak ada restorannya, dia berarti nggak ketemu, nggak di restolis gitu. Nah, maka di sini saya juga buat metode untuk akses restolis di file class lain. Jadi ketika di kelas customer menu build printer, saya gampang mencari restolis, akses restolis dengan get restolis. Saya juga membuat get scene di sini. Jadi ketika nanti tadi di mana ya mau get scene dari admin menu jadi mudah gitu ya. Lanjut lagi saya ke customer menu. Ya di customer menu ini ya. Hmm. Ya. Di sini customer menu ada extend dari member menu juga ya, abstrak kelas member menu. Di sini saya inisiasi deklarasi dulu ininya. Kemudian constructor menu. Nah, ini yang tadi ya customer menu itu tadi kan dia berisi apa? Inisiasinya stage main app user. Dimana kalau misalkan dia ketika kita buat objek, maka nanti ketika show scene-nya, scene dari customer menu ini dia langsung ke create base menu yang ada di customer menu. Ya, yang seperti yang tadi saya lakukan di admin juga. Di sini ada saya menggunakan label ya buat selamat datang dan juga uh, elemen-elemen gue-nya untuk mengatur tulisannya, kemudian buton kontrol inputnya ya. Apakah dia buat pesanan, cetak bil dan lainnya. Nah, ini buat event handlernya di mana misalkan objek dari menu button satu gitu ya misalkan itu set berarti dia nanti event handlernya bakal ke metode create tambah pesan murni dan dia melakukan lambda expression ya jadi lebih readable dan mudah untuk saya apa ya mengcode-nya gitu ya. Di sini saya juga menggunakan layout VBox ya secara vertikal ya. Jadi dia terapi. Di sini saya juga mengatur buat alignment dan nge-show-nya get children ya. Kalau misalkan nggak lihat nggak bisa kelihatan nanti ya semua nge-return ya karena dia nge-return scene-nya ini semua. Nah, dari scene ini, tampilan ini ya kan ini kan masih base menu. Nah, ini baru yang buat tambah pesanannya. Tambah pesanannya saya di sini juga ada label seperti biasa. Yang menarik di sini adalah dari customer menu sendiri itu get resto list-nya kan dia merupakan dari admin menu. Jadi saya di sini admin menu get stories for each resto ini baru restoran combo box karena ini kan dia berupa combo box ya buat nanti diambil itemnya apakah nama ambil itemnya namanya itu restorannya itu ya bakal nanti masuk ke tambah pesanan gitu jadi eh, restoran yang di sini itu kan dia berupa combo box ya. Nah, restoran yang ada di Restolis itu kita bakal masukin ke combo box-nya nanti bakal ada pilihan tuh restorannya misalkan apa kayak McD atau apa gitu kan. Ini buat date labelnya ya, date labelnya terus text field, tag from text-nya seperti biasa. Nah, menarik juga di sini ada menu buton ya. Menu buton itu kan dia berupa kayak list view ya, dia list view gitu. Dimana nanti list view-nya itu kan saya buat objeknya di menu items namanya kita bisa milih gitu. Kita bisa milih satu, dua, multiple gitu kan. Jadi saya buat sini set selection mode dan event handlernya dia saya buat metode baru search and display menu. Jadi nanti menu item ini kan baru merupakan apa ya list berisi string ya. Kemudian
parameter foldernya adalah restoran combo box tadi. Jadi menu ini dapat dari restoran restoran yang dipilih, nanti baru keluarin menunya apa, kayak gitu. Ya, nih saya langsung aja ke search and display menu. Nah, di sini kan dia string selected restoran itu adalah restoran combo box ya, get value bukan get text lagi ya. Kemudian restoran itu dari admin menu get resolist tadi dong, yang udah di stream dan yang udah divalidasi apakah sama dengan selected restorannya. Kalau misalkan dia sama gitu, kalau nggak sama berarti kan dia error dong restoran account. Kalau misalkan ada ya kan berarti baru masuk sini. Menu item tadi kita ambil apa ya get items, kemudian nanti bakal ke display dengan ke split nama makanan, strip, harga. Jadi kayak tadi menu item saya itu dari get items dari list view ya kan kita masukin buat ke apa displaynya ke scene-nya itu nama makanannya, strip, harganya ya gitu. Kemudian nanti udah keluar di sini ya, ini buat button buat pesanan. Nah, nanti event handler-nya bakal ke handle buat pesanan dengan parameter ini ya. Parameternya ini nih, udah restoran combo box get value. Nah, kayak get value-nya di sini. Nah, tadi itu ya. Nah, iya, get value-nya di sini dia tuh berupa apa ya? Di sini string ya. String, kemudian ini juga string. Nah, ini baru kalau misalkan ini kan dia menu items ya. Apa yang dipilih ya menu itemsnya ke selection mode yang tadi. Kan tadi habis set nih. Baru kita makan get untuk ambilnya. Terus yang selected itemsnya. Tuh. Itu bakal kita masukin ke ya handle buat pesanan. Di sini kan handle buat pesanan dengan parameternya string, string, dan observable list. Gitu. Ini yang buat selected items tadi. Nah, dari selected items ini kita validasi dulu dong, apakah dia ada atau enggak. Kalau misalkan nggak ada, berarti menunya belum divalidasi, belum diisi gitu kan. Habis itu dicek lagi nih, apakah order generatornya validasi tanggalnya udah benar. Nah, kalau belum, di error gitu kan. Baru kalau semua validasinya udah, baru di sini kayak kita buat apa namanya kita ngecek apakah nama restoran itu sama dengan ada di guest restoran. Kalau nggak ada, berarti kan restoran not found. Baru semua validasi udah, baru kita masuk nih ke menu names, dan kita buat objek menu names di berupa list dari selected items yang udah kita validasi nih, apa ya, udah kita pisahin dari regex, min, strip sama RP-nya gitu. Itu kan dia menu names namanya ya. Terus dari itu kita masukin menu names ini ya buat dapat get menu request buat dapetin menu yang diambil gitu. Menu yang dipesan gitu kan. Menu yang dipesan kemudian masuk ke order masukin ke apa order kan dia bakal objek order ya. Nah, objek order kan dia harus ada order ID, maka kita buat order ID. Terus order free cost-nya gitu kan. Date-nya yang tadi udah dibuat tadi mana ya? Nah, ini date-nya. Kemudian restoran, objek restoran ya, order menu yang tadi yang baru kita bikin nih ya. Dia berupa tipenya menu gitu. Jadi makanya saya dibuat di sini dari manggil DP food yang udah dibuat sebelumnya ya. Kemudian kalau udah masukin ke order history, kemudian show informationnya atau dia kalau error ya exception. Nah, itu kan adalah membuat pesanannya. Kalau misalkan kita apa ya bayar, pokoknya kalau misalkan kedua itu apa ya? Buat pesanan, kemudian kalau misalkan bill printer, bayar bill. Nah, kalau misalkan bill printer saya di sini seperti biasa ya, ini buat input dan lain-lainnya. Nah, ini string order ID diambil dulu ya kan, get text-nya. Kemudian saya inisiasi dulu. Bill scene merupakan bill printer itu kan adalah nah saya buat dulu objek bill printer dari apa? Dari kelas bill printer yang ini yang ada di folder komponen saya ambil nanti metode get scene-nya yang berparameter order ID karena di sana saya udah validasi ya. Kalau get scene-nya itu memiliki parameter order ID. Nanti ketika stage set scene bakal ngeluarin scene dari create bill printer form di file class bill printer gitu. Nah nih di bill printer saya jadi tuh saya sistemnya gini di bill print di get scene saya itu ada
parameter string order ID, di mana string order ID ini bakal divalidasi ya kan ke print bill. Jadi isi bill itu adalah print bill yang isinya order ID. Nah, print bill itu apa sih? Nah, print bill di sini adalah order ID udah dilihat yang udah divalidasi apakah ada atau nggak ada gitu. Apakah order ID kalau nggak ada berarti kan order ID not found. Habis itu kalau misalkan dia beneran ada, masuk dong ke isi bill. Kalau misalkan isi bill, baru masuk ke create bill printer form. Jadi dia nggak akan masuk ke create, nggak akan keluar scene create bill printer form kalau dia belum tervalidasi di print bill. Nah, create bill printer form itu tuh cuma buat kayak layout VBox-nya itu memang ya, vertikal, yang merupakan isinya itu kayak string aja, string nanti nge-read line-nya aja, buat label per lines-nya aja, kemudian atur font-nya bla bla bla. Tapi isi yang penting adalah isi bill di sini. Nah, isi bill tuh apa sih? Nah, isi bill itu kan tadi kan print bill ya, di mana print bill itu kalau misalkan dia ketemu akan masuk ke format bill. Format bill itu adalah order formatting hasil cetak bill. Di sini saya pakai string builder sih, jadi supaya dia tertata Arab apa ya? Bill buildernya itu kayak tercetak dengan susunan rapih gitu. Yang menjadi tantangan bagi saya adalah ketika saya harus memperhatikan di mana menu itu, ketika sortednya itu yang dimasukin, yang di-append ketika pertama kita masukin value dari nama restorannya itu harus bisa sama nih sama get nama makanannya, formatnya itu bener harus sama nih, desimal, kemudian RP-nya, bahkan spasinya. Ini yang menjadi tantangan bagi saya, tapi bisa apa ter tangani dengan baik ya nih buat keluarannya. Kemudian lanjut lagi di customer menu selain bayar bill ya, kemudian bayar nanti ada tampilan tadi ya. Ada juga kalau misalkan ada juga namanya bayar bill. Nah, bayar bill itu kalau di sini dia bakal, nah ini kan kayak buat labelnya terus minta inputnya. Nah, combo box ini adalah dia pilih bayaran credit card atau debit card. Pastinya ada validasi order ID dulu dong. Di mana ketika kita pencet buton bayar bill gitu ya. Nah, pencet buton bayar bill nanti bakal ke event handler ke handle bayar bill gitu. Nah, handle bayar bill di sini ya, handle bayar bill di sini dia merupakan ya di sini ada apa ya? Parameternya order ID sama payment method. Nah, dia apa nih payment methodnya? Kalau misalkan order ID-nya salah dia, oh ya salah maaf, di handle bayar bill ya. Nah, kalau misalkan dia order ID-nya salah, nggak ada, terus payment methodnya juga salah, berarti kan harus isi semua data dengan benar dong. Nah, kalau misalkan dia ordernya salah kan berarti nggak ditemukan no error gitu. Kalau misalkan dia belum finish ya, sudah lunas ya, dia sudah true nih order finishnya, berarti kan dia udah lunas nih. Nanti ada informasi nih, bukan error ya. Kemudian ada validasi ketika usernya itu merupakan user yang menggunakan credit card. Instance of credit card, karena kan dia berupa dari, dia dapat dari apa ya, kelas interface dari sebelumnya ya. Dia merupakan credit card payment, nanti bakal user payment true, ya kan? Kalau misalkan user payment yang apa ya false, maka nanti user ini belum memiliki pembayaran ini. Maksudnya dia salah gitu payment methodnya. Kalau dia nggak salah dan benar, semua tervalidasi, baru nanti dia masuk ke ini, di mana payment methodnya itu equals with credit card, baru nanti sini ada pengaturan buat pembayaran credit card, terus buat juga aku juga ngeset user set saldonya saldo left ya kan. Kalau credit card nanti bakal ada ya pasti apa um, transaction fee-nya ya kepotong juga ya transaction fee-nya, kemudian set order finish gitu true gitu. Begitupun juga debit, tapi debit sini nggak ada transaction fee-nya ya. Nah, jadi udah kepotong saldonya dan berubah gitu order finish-nya. Nah, kemudian nanti kalau misalkan dia user pengennya adalah cek saldo, maka cek saldo di sini ada handle cek saldo ya. Handle cek saldo sebenarnya simple aja ya. Gimana ya? Seperti nah nih, handle cek saldo itu sebenarnya tuh saya langsung aja di sini. Di mana kita langsung mana ya? Create scene cek saldo. Nah, ini. Saldonya itu tinggal nama pesaldo. Nah, saldo itu adalah user get saldo. Jadi udah apa ya, terupdate ketika kita mengurangi tadi di bagian handle bayar bill gitu. Aldo sudah pasti udah terupdate sesuai dengan nama usernya gitu. Nah, kan usernya di paste tadi. Oke, itu sih yang saya bisa saya sampaikan mengenai kode saya dari TP4 gitu ya.
Overall saya menggunakan ada grid paint untuk layoutnya, grid paint, juga tadi ada VBox ya. Di sini juga menggunakan Lambda expression, kemudian di sini, pastinya masih pakai, interface, kemudian abstrak gitu. Ini sangat membantu ya untuk di, GUI itu sendiri kayak karena, di sini dia menggunakan event based programming, JavaFX itu sendiri gitu ya. Itu, penjelasan yang bisa saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.